hadirat-Mu Tuhan. Nyanyikan sama-sama. Ku rasakan, hanya ini yang kami rindukan setiap waktu. Kekudusan-Mu Bapa, penuhi setiap kami. Ku rindu aku mau terus diam di hadirat-Mu, diam di bait-Mu, menikmati yang rindu hadirat Tuhan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi sore hari ini, nyanyi dengan segenap hati. Oh, katakan hadirat-Mu, hanya Engkau yang kami rindu untuk selama-lamanya. Penuhi setiap kami. Yes. Kalau kau lapar, kau haus, angkat tanganmu terus. Ku rindu. Katakan kau mau diam di bait-Mu. Amin. Yes, yes. Sekali lagi ya. Kami lapar, kami haus akan Engkau. Nyanyikan segenap hati. Hadirat-Mu, cuma yang kami rindu. Amin, amin, yes. Kekudusan-Mu Bapa, katakan penuhiku, penuhi. Kami bawa kerinduan kami, ku rindu selalu diam. Katakan menikmati kasih-Mu Tuhan. Ku membawa hatiku, katakan hanya Engkau di hidup. Katakan masing-masing pribadi. Yesus yang terindah, selamanya, selamanya ku ku membawa hidupku, ku membawa. Inilah persembahanku Tuhan. Yes. Inilah persembahan. Katakan tuh Yesusku sama-sama. Tuh Yesusku yang terindah. Katakan selamanya. Katakan Yesus, Yesus, lebih tinggi lagi. Naikkan penyembahmu sama-sama. Ku membawa. Inilah hidupku Tuhan, bukan cuma nyanyian. Inilah seluruh cita-citaku. Inilah seluruh waktuku. Yes Lord. Amin. Katakan ku membawa hidupku. Ku membawa hidupku. Inilah persembahanku. Katakan tu Yesusku, tu Yesusku.
selamanya. Katakan Yesus, Yesus, Yesus. Mereka kasih tepuk tangan yang luar biasa sore hari ini. Come on. Ku katakan hanya Engkau Yesus. Serukan Yesus. Yes. Engkau terindah selamanya. Aku bawa hidupku Tuhan, ku membawahi. Inilah persembahanku. Katakan untuk Yesusku. Selama-lamanya. Lebih tinggi lagi ya. Terus bawa penyembahanmu sore hari ini. Yesus, Yesus. Sekali lagi, lebih dahsyat lagi, come on, yes. Ku semuanya milikmu Tuhan. Semuanya darimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat nafas yang Tuhan beri, buat kesempatan yang Tuhan berikan, buat keluarga yang Tuhan berikan. Thank you Jesus. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Ku inilah persembahanku. Hanya tu Yesusku. Selamanya ku. Katakan Yesus, Yesus. Inilah yang ku renungkan, setia. Katakan nyanyian pujian, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis, manis, biarlah manis. Manis kau dengar dan hati. Katakan dan hatiku bersuka. Dan hatiku bersuka. Sekali lagi. Dan hatiku bersuka. Berikan terus tepuk tangan paling luar biasa. Yes Lord. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Amin. Waktu ku kuat mampu. Katakan sama-sama, tetap Yesus, tetap Yesus
mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Harapanku tak akan hilang. Yes. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Yesusku, oh Yesusku, ku cintakan. Kasih tepuk tangan yang luar biasa sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Katakan di setia, di setia musim kehidupan. Waktuku kuat, waktu. Katakan sama-sama, tetap Yesus, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Yang beri dan kesempatan. Katakan sekali Yesus, sekali Yesus, selamat. Apapun yang kami alami, yes, kami bawa nyanyian kami. Katakan karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Yesusku, nyatakan sekali Yesus, come on. Sekali Yesus. Amin, 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 amin. Karena kasih-Nya, Yesusku. Sekali lagi katakan sekali Yesus, come on. Sekali Yesus. Amin. Harapan tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Harapan. Katakan karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan. Katakan karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Yesusku, oh Yesusku, ku cintakan. Katakan karena kasih-Nya sama saya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Kau, memuji. Katakan sama-sama. Kemurahan-Mu
katakan kesetiaan-Mu dengan lembut. Kesetiaan-Mu lebih dari hidup. Katakan kesetiaan-Mu. Kesetiaan-Mu lebih dari hidup. Bawa terus lidahku tuh. Bawa lidahku memuji Engkau. Katakan kesetiaan-Mu. Sampai keyboard main dengan lembut. Pakai waktu 1-2 menit ke depan ucap syukur sama Tuhan ya. Cuma karena kemurahan Tuhan kita masih bernafas sampai hari ini. Cuma karena kemurahan Tuhan kita bisa ada di ruangan ini. Cuma karena kemurahan Tuhan berulang kali kita mengalami kesembuhan dari Tuhan. Cuma karena kemurahan Tuhan dosa kita diampuni berulang kali. Pelanggaran kita dilupakan sama Tuhan. Cuma karena kemurahan Tuhan tiap kali engkau jatuh Tuhan angkat lagi. Cuma karena kemurahannya pintu yang tertutup bisa jadi terbuka. Cuma karena kemurahannya keluargamu hari ini masih ada. Cuma karena kemurahannya hari ini kita masih bisa makan dengan baik, dengan nikmat. Itu karena kemurahan Tuhan. Pakai 1 menit lagi ngucap syukur sama Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Buat nafas, buat keluarga, buat kesehatan. Terima kasih buat komunitas. Terima kasih buat teman-teman yang Tuhan kirimkan. Terima kasih Kau selalu mengangkatku ketika aku jatuh. Terima kasih Kau selalu bersamaku dalam segala keadaan. Terima kasih buat kesetiaan-Mu yang gak pernah habis dalam hidupku. Terima kasih buat pewahyuan demi pewahyuan yang Kau nyatakan dalam hidupku. Thank you Jesus. Yes. Terima kasih Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak sanggup sampai hari ini. Kalau bukan karena kebaikan-Mu, kami tak akan mampu sampai detik ini. Kalau bukan karena Tuhan yang menjaga, maka kami tidak kuat sampai hari ini. Tetapi tangan-Mu selalu memegangku, menuntunku dari hari ke hari. Betapa dahsyat penyertaan-Mu, betapa ajaib pembelaan-Mu, betapa indah hadirat-Mu menguasai hidupku. Aku yang dulu sudah putus asa, namun sekarang aku mengalami kebangkitan. Aku yang dulu sudah sering menyerah, tapi tiap kali aku menyerah, Tuhan bangkitkan aku lagi dan lagi. Dahsyat Engkau Tuhan, sungguh dahsyat Engkau Tuhan, sungguh dahsyat Engkau Tuhan di hidupku. Kemurahan-Mu membuatku bertahan, kemurahan-Mu membuatku bisa. Kemurahan-Mu itu yang ku perlukan. Kemurahan-Mu membuatku hidup suci. Kemurahan-Mu membuatku bisa melekat setiap waktu kepada. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kebaikan-Mu lebih dari nafas yang bisa ku hirup. Kesetiaan-Mu lebih dari emas dan perak.
Tuhan Engkau nyata, Engkau hidup, Kau selalu bekerja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala-galanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasa kuasa yang tak terbatas. Ku yakin. Dengan iman katakan kamu. Terjadi. Yang percaya angkat tanganmu tinggi-tinggi nyembah Tuhan ya. Ku yakin Kau hadir. Dan memang angkat tangan tanda kami percaya. Yes. Kami mengangkat tangan tanda kami berserah. Oh. Katakan kemenangan. Katakan terjadi. Apapun yang sedang kau alami, angkat terus tangan tinggi-tinggi. Ku yakin. Amin. Kami sepakat dengan firman-Mu Tuhan. Yes. Kami sepakat dengan janji-Mu. Amin. Dan Kau nyata. Amin. Katakan terjadi. Kesembuhan terjadi. Katakan kebangkitan terjadi di sini. Katakan haleluya. Katakan Tuhan dahsyat. Katakan Tuhan ajaib. Katakan Yesus luar biasa. Katakan Yesusku dahsyat. Berikan tepuk tangan sorak-sorak yang luar biasa. Amin, 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 amin. Mari doa sama-sama. Terima kasih. Hadirat-Mu itu nyata Tuhan. Dan itu yang kami perlukan setiap waktu. Kami gak bisa lepas dari hadirat Tuhan. Gak bisa, kami gak bakal sanggup lepas dari hadirat. Karena hadirat-Mu itu sumber kehidupan buat kami. Berbicaralah kepada setiap kami. Sehingga kami benar-benar gak cuma mendengar firman, tapi kami melakukan firman. Kami benar-benar orang yang melekat di dalam hadirat-Mu selalu. Bukan cuma berkata-kata, bukan cuma bernyanyi, tetapi itu yang kami hidupi setiap hari. Berbicaralah, tegur kami kalau kami salah. Luruskan jalan kami, ubahkan cara pandang kami seturut dengan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Lawat kami dengan kuasa firman-Mu Tuhan. Roh Kudus berkaryalah dalam nama Yesus. Yang siap diberkati oleh firman Tuhan, katakan sama-sama. Kasih tepuk tangan paling dahsyat buat Tuhan. Lebih dahsyat lagi, come on, yes. Silakan duduk kembali, silakan duduk kembali. 19 November nanti, bisa tampilkan slide-nya, tadi saya sudah kirimkan. Saya mau mengundang untuk, gak berani nyebut ibu-ibu. Semua yang dikasih Tuhan di tempat ini. Untuk bisa hadir di sebuah acara namanya Jesus Forever. Ini live recording. Live recording ini merupakan selebrasi dari 20 tahun perjalanan pelayanan yang Tuhan percayakan. Tanpa apa ya, gak nyadar bener-bener ternyata sudah jalan 20 tahun. Gak pernah nyangka Tuhan menyertai sampai sejauh ini. Dan tambah lama saya bersyukur pintu yang Tuhan percayakan begitu banyak. Karena itu mesti dibuat sebuah selebrasi.
19 November acaranya bakal ada di Tenis Indoor Senayan jam 7 malam. Nah, karena tempatnya di Tenis Indoor Senayan itu muat 3.500 orang tuh. Ya, tempatnya besar. Dan saya berdoa yang paling banyak hadir dari GPI Citra 1. Karena biasanya cici-cici kakak-kakak tuh udah acara kayak ginian, langsung berbondong-bondong. Gitu, ya, bagi yang kepengen diberkati, kepengen sama-sama nyembah Tuhan, kepengen mendapatkan impartasi yang segar melalui pujian penyembahan, bisa hadir. Anda bisa dapatkan tiketnya di loket.com, bisa scan QR di sana atau pergi aja ke link loket.com. Cari aja Frankie Kuncoro, di situ Anda bisa dapatkan tiketnya. Saya nggak sendirian, bakal ada Sydney Mohede, Andi Ambarita, Yesu Abraham, Echa Sumantri, Perry Ligu Mahua, dan masih banyak yang lain. Ya. Saya cuma percaya satu hal, Alkitab berkata orang benar berjalan makin lama makin terang. Katakan amin. Orang yang benar-benar hidup di dalam Tuhan, tambah lama hidupnya tambah terang. Dampaknya tambah nyata. Bukan semakin gelap, semakin terang. Katakan amin. Amin. Nah, firman Tuhan hari ini saya kasih judul ini, rest. Sama-sama katakan rest. Manusia hidup itu nggak bisa dipisahkan dengan satu aktivitas ini, namanya istirahat. Orang kalau udah kekurangan istirahat, dia gampang sakit, betul nggak sih? Lemah, loyo, sakit akhirnya, karena kurang istirahat. Kalau kita kurang istirahat, seringkali gampang emosi, betul nggak? Iya, gara-gara kurang istirahat tuh. Kurang istirahat bisa membuat kita seringkali antara ide di kepala, otak sama mulut nggak nyambung loh. Pernah ngalamin itu saking capeknya, sini mikir apa, ngomongnya nggak connect, salah mulu. Gara-gara apa? Kurang istirahat, terlalu capek. Akhirnya jadi orang nggak kreatif, gampang pusing dan segala macam. Ya. Manusia itu diciptakan gak bisa kalau gak punya waktu istirahat. Tubuh aja butuh istirahat. Demikian juga dengan hati dan pikiran kita. Katakan yes. Ya. Pekerjaan, pelayanan, belum lagi apa? Harapan yang gak sesuai dengan kenyataan. Belum lagi ada orang yang seringkali gosipin kita, memfitnah kita, merendahkan kita. Belum lagi masalah kesehatan, belum lagi masalah keuangan, belum lagi masalah anak, masalah mertua, masalah menantu. Ya. Hati dan pikiran kita bisa lelah memikirkan semuanya itu kan. Makanya kita butuh waktu rest. Kita tuh butuh istirahat. Kita mengatakan di dalam Keluaran 33:14, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, the Lord replied, ini perkataan Tuhan kepada Musa. My presence, hadiratku, will go with you, akan ada bersamamu, and I will give you rest. Ternyata tempat yang terbaik untuk istirahat itu namanya hadirat Tuhan. Katakan amin. Main di mana nih sekarang nih Pak? Oke, main di C Pak. Di hadiratmu aku puas, di hadiratmu aku bebas, di hadiratmu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatanmu. Amin. Di hadiratmu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Katakan di hadiratmu, di hadiratmu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatanmu. Amin. Di hadiratmu ku datang,
persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Amin. Yesus ketika hidup sebagai manusia, dia mengajarkan prinsip untuk punya rest. Kita menuliskan Lukas 5, 15, 16. Dikatakan di sana, tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Saya mau tanya dulu, menyembuhkan itu baik apa enggak? Baik. Mengajar orang supaya hidup mereka benar, baik apa enggak? Baik. Itu sesuatu yang baik. Tapi Alkitab tulis, ketika banyak orang berbondong-bondong minta disembuhkan, minta diajar sama Yesus, apa yang Yesus lakukan? Akan tetapi Yesus ngapain dia? Mengundurkan diri kemana? Ke tempat yang sunyi dan rest. Doa. Ya. Ini kuncinya ini. Kunci kemenangan tuh di sini loh. Kunci kekuatan tuh di sini nih. Banyak orang lupa. Dipikir dengan usahanya, dipikir dengan kesibukannya itu membuat kau menang. No. Kunci kemenangan waktu kau rest. Dimulai dari sana dulu. Rest dulu. Istirahat dulu di hadirat Tuhan. Waktu engkau berserah, Tuhan bekerja di sana. Saya tiap kali kalau lagi dalam trip yang melelahkan, saya nggak lupa prinsip ini. Saya selalu ambil waktu rest di pesawat, di perjalanan. Saya ngomong sama orang, maaf, saya mesti segera ke hotel. Kenapa Pak? Rest. Saya mau menikmati hadirat Tuhan di kamar saya. Karena kalau kita nggak rest, kita nggak bakal kuat. Kita nggak bakal sanggup menghadapi hidup ini. Tambah hari, dunia tambah gelap. Tapi kalau kita rest di hadirat Tuhan, seberapapun gelapnya, terang Tuhan akan bersinar dalam kehidupan kita. Kasih tepuk tangan dulu buat teman yang biasa. Berikutnya, Lukas 22:39. Dituliskan waktu Yesus mau ditangkap ceritanya. Dia dalam ketakutan yang begitu besar, dalam tekanan yang begitu hebat. Nah, kita menuliskan, lalu pergilah Yesus keluar kota. Dan kita tulis apa? Sebagaimana biasa, dia menuju ke bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Lihat, Yesus itu sebagaimana biasa, waktu dia ngalami tekanan pun, dia langsung ambil waktu rest dulu. Karena dia tahu, kekuatannya dari Allah Bapa akan menaungi dia. Malaikat ketika di Taman Getsemani, apa yang terjadi? Ketika Yesus ambil waktu berdoa, dia ketakutan luar biasa. Tapi dalam ketakutannya, ada malaikat turun untuk apa? Menguatkan dia lagi. Yesus mengajarkan kita satu prinsip sebagai manusia. Punyalah waktu rest dalam tekananmu. Jangan jadi orang yang terlalu reaktif. Orang reaktif itu dikit-dikit langsung gampang meresponi terlalu berlebihan. Ada waktunya ketika kau lagi ngalami tekanan, ambil waktu break, istirahat, doa, nyembah Tuhan. Disitulah letak kekuatan. Waktu mengalami tekanan, ambil waktu rest dulu di hadirat Tuhan. Berikutnya lagi, Markus 1:35. Di sini dikatakan, kapan waktunya? Pagi, benar. Waktu hari masih gelap. Yesus ngapain dia? Tidur lagi? Dia bangun. Dan dia pergi ke luar. Dia pergi ke tempat yang sunyi dan apa? Berdoa, rest. Banyak orang lupa kuncinya. Saya punya satu quote yang Tuhan kasih. Kalau Tuhan jadi prioritas, hidup jadi berkualitas. Tangkap ini. Istri saya itu tukang bikin kue. Suatu kali saya tanya sama dia, sayang, kalau kamu bikin kue itu urutannya kamu bolak-balik kuenya jadi enak apa enggak? Wah, rusak yang itu. Kuenya jadinya bantat. Iya kalau bantat. Kalau enggak bakal buang bahan tuh.
Telur harusnya urutan pertama, ditaruh di urutan terakhir. Dan yang lain diacak-acak urutannya, kacau semua. Akhirnya nggak menjadi kue yang nikmat. Dari situ saya belajar satu prinsip dalam hidup. Kalau prioritas itu nggak diatur, makanya hidup berantakan. Keluarga berantakan, pekerjaan berantakan. Semuanya dimulai ketika apa? Ketika Tuhan nggak lagi jadi prioritas. Hari ini saya bersyukur saya menuai banyak hal dalam hidup saya. Saya ngerti kuncinya sekarang. Tuhan jadi prioritas. Hidupku, pernikahanku, anak-anakku, pelayananku berkualitas semua. Demikian juga dengan Anda semua di tempat ini. Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Ibrani 10, 19, 20. Untuk bisa rest dalam hadirat Tuhan, itu bukan cuma untuk orang tertentu, tetapi untuk semua kita. Katakan untuk saya. Nah, kita berkata, jadi saudara-saudara yang saya kasihi, karena darah apa? Darah siapa? Yesus. Sekarang kita boleh memasuki tempat apa? Maha Kudus, tempat di mana Allah berada. Inilah jalan apa? Baru yang menghidupkan, yang telah dibukakan oleh siapa? Kristus bagi kita. Dengan merobek tirai itu, yaitu tubuh insaninya, supaya, baca sama-sama 3, 2, 1, kita dapat menghadap hadirat Allah yang kudus. Kalau saya boleh tambahkan, dimanapun dan kapanpun, apapun yang terjadi, dimanapun kau berada, kita bisa selalu menghampiri Tuhan dalam segala keadaan. Katakan amin. Aksesnya udah dikasih. Dulu nggak bisa loh. Dulu yang bisa ketemu Tuhan itu cuma imam. Iya kalau hidupnya kudus. Kalau hidupnya nggak kudus, mati itu imam. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi jarak antara kekudusan Tuhan dengan kita manusia yang berdosa. Semuanya karena darah Yesus, semuanya karena pengorbanannya, semuanya karena anugerahnya, semua karena cintanya Tuhan buat kita yang tidak terbatas. Sekalipun kita kotor, sekalipun kita gagal, pelukan Tuhan, pelukan Bapa selalu ada buat anak-anaknya. Pulang dari tempat ini, ambil komitmen, Tuhan jadi prioritas. Katakan amin. Supaya apapun yang kau kerjakan berkualitas. Nah, apa yang terjadi ketika kita punya waktu rest? Selalu punya waktu khusus untuk rest di hadirat Tuhan. Yang pertama saya belajar, kita akan mengalami namanya kelegaan. Katakan kelegaan. Matius 11:28, ada sebuah undangan dari Yesus buat kita. Marilah apa? Kepadaku, suruh datang gitu. Apapun keadaanmu, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi apa? Kelegaan kepadamu. Kalau engkau capek, datang aja sama Tuhan. Kalau bebanmu berat, datang sama Tuhan. Kalau engkau pengen ngomel-ngomel aja sama Tuhan, gak apa-apa kok. Saya belajar, orang kalau sudah letih lesu, itu sepakat dengan ngomel-ngomel. Betul gak sih? Tuhan tuh yang ciptakan kita. Dia memahami kita kok. Dia ngerti. Ketika engkau gak sanggup, dia tahu. Ketika engkau lagi pengen komplain sama Tuhan, lakukan itu, gak apa-apa. Tapi di waktu yang sama, bukalah hatimu lebar-lebar juga untuk Tuhan bekerja. Amin. Supaya dari keluhan menjadi pujian. Supaya dari keluhan menjadi ucapan syukur. Dalam terjemahan The Message, firman ini luar biasa. Dikatakan di sana, are you tired? Kamu capek? Burn out, lusuh, loyo. Burn out on religion. Nah, ini menarik nih. Karena dalam hidup kita tuh banyak tuntutan. Saya dituntut mesti jadi seorang suami yang baik, ayah yang baik. Anda dituntut harus menjadi istri yang baik, harus menjadi anak yang baik, harus menjadi mertua yang baik, harus menjadi menantu yang baik, harus menjadi pelayan yang baik. Tahu nggak, kadang-kadang kita juga capek. Keadaan kita kan nggak selalu baik, betul? Cuma Yesus yang selalu baik sama kita. Cuma kebaikan Tuhan yang nggak pernah habis buat kita, itu doang. Kalau saya boleh curhat nih, dunia pelayanan ini gak mudah.
Sekali diundang nggak oke, nggak diundang lagi. Nggak gampang. Mau naik mimbar itu mikir, bisa jadi itu undangan terakhir saya tuh. Apalagi dengan era media sosial. Wih, saya lihat Pak Franky Kuncoro, wah Pak, wih hadirat Tuhan dahsyat, begitu datang, kok biasa ya? Pak, nggak usah diundang Pak, ternyata beda. Cuma di media sosial Pak yang keren Pak, kalau diundang ngasihnya biasa aja Pak. Bayangkan, nggak gampang pelayanan ini. Tiap kali itu saya takut, tapi saya tahu kekuatan saya ada di hadirat Tuhan. Apa yang membuat saya bisa bangkit setiap kali? Itu cuma karena hadirat Tuhan. Kalau Tuhan nggak mampu kan, nggak bisa. Makanya apapun keadaanmu, hampiri Tuhan. Dia nggak pernah tolak kita. Dia selalu terima kita apa adanya. Ngomel-ngomel aja nggak apa-apa. Tapi di waktu yang sama, pelukannya akan menenangkan jiwamu. Dan kita kuat lagi, kita tenang lagi. Karena kita tahu Tuhan selalu bersama kita. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Yang kedua. Kalau kita rest di hadirat Tuhan, yang kedua, kita akan menerima apa? Sama-sama baca, terima tuntunan Tuhan. Keluaran 25:22 dikatakan, dan di sanalah, di tempat maha kudus itulah, aku akan bertemu dengan engkau. Dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu, aku akan apa? Baca sama-sama. Berbicara dengan engkau. Tentang, katakan segala sesuatu. Segala sesuatu termasuk hidupmu, betul? Segala sesuatu termasuk anak-anakmu, betul? Segala sesuatu termasuk suami Anda, betul? Segala sesuatu termasuk keuangan Anda, betul? Semuanya. Segala sesuatu termasuk masa depanmu, betul? Ya. Tuhan bisa bicara tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Di hadirat itu Tuhan berbicara. Bukan Tuhan gak ngomong sama kita, tetapi kita gak punya waktu untuk dengar perkataannya Tuhan. Tahu kan sering kali ya, kalau kita lagi ada di tempat yang teduh, mengasingkan diri di tempat sunyi, kalau di situ ada jam, itu sampai detiknya kita bisa dengar tiba-tiba. Betul gak sih? Tiba-tiba dengar. Sebelumnya di dalam kesibukan, di dalam keributan, kita gak pernah dengar suara itu. Tapi begitu kita ngambil waktu teduh, jam dinding di kamar kita, tiba-tiba kita bisa dengar itu. Jam itu dari dulu ada bunyinya, tapi masalahnya kita gak punya waktu untuk mendengarkannya. Tapi ketika mengambil waktu rest, jam itu bisa terdengar dengan jelas. Bukan Tuhan gak bicara, tapi kita nggak punya waktu khusus untuk mendengar perkataan Tuhan. Makanya kan kita bingung, hidupku mau kemana ya Tuhan? Aku harus apa ya Tuhan? Bukan Tuhan nggak bicara, kita nggak sediakan waktu masalahnya. Kalau Tuhan jadi prioritas, kau akan mendapatkan tuntunan yang berkualitas. Saya ngalami berulang-ulang kali di hadirat Tuhan. Tuhan tuh bicara tentang cara pandang yang benar. Seringkali kita ngelihat segala sesuatu bisa salah ngelihat. Kalau salah ngelihat, salah meresponi, betul gak sih? Kita butuh lihat dari cara pandangnya Tuhan. Kamu tadi ketemu sama orang yang ngeselin itu tujuannya untuk membentuk kamu jadi sabar. Oh, ternyata Tuhan punya maksud. Untung orangnya nggak jadi tak labrak. Lihat, di hadirat Tuhan, Tuhan bisa bicara tentang cara pandang yang benar. Di hadirat Tuhan, Tuhan bisa bicara tentang peringatannya. Kita tuh kadang-kadang gak sadar lalu udah menyimpang loh, beneran. Bersyukur punya Tuhan yang bisa membimbing kita di jalan yang benar. Dia gembala yang baik, katakan amin. Tuhan gak mau kita salah langkah. Ketika kau punya waktu di hadirat Tuhan, saya sering kali alami itu. Ingat Ki, tadi cara ngomongmu gak tepat. Oh iya, ampuni aku Tuhan. Ki, tadi harusnya kamu ngambil keputusan tuh arahnya kesini aja. Oh iya, tadi udah keburu-buru ya Tuhan. Iya. Lihat, di hadirat Tuhan
ada tuntunan Tuhan yang tidak terbatas. Katakan amin. Di hadirat Tuhan ada keputusan yang perlu diambil. Jadi ngerti mau melangkah kemana. Bahkan ada kreativitas yang baru. Ada orang nanya, Pak Franky, kenapa kok lagunya selalu baru? Bukan karena saya, tetapi karena Tuhan selalu kasih yang baru aja. Saya ini cuma jadi penerima, Tuhan sumbernya. Saya cuma mau jadi saluran yang terbuka. Saya cuma connect sama dengan channel radionya Tuhan aja. Makanya menemukan pesan-pesan yang baru dari Tuhan gitu doang. Ketika hatiku connect sama hatinya Tuhan, pesan itu masuk. Kreativitas itu turun. Saya tahu mesti melangkah kemana. Tahun depan saya mau kemana, saya udah tahu. Kalau Tuhan bisa tuntun saya, Dia Bapa bagi kita semua yang menuntun siapapun kita. Semua kita anak-anaknya, semua kita dikasihinya, semua kita domba-dombanya. Di hadirat Tuhan selalu ada tuntunan yang terbaik buat setiap kita. Tuntunan buat setiap kita ini spesifik, masing-masing beda. Katakan amin. Beda-beda. Karena setiap kita Tuhan punya rencana yang berbeda. Setiap kita ada di pertandingan yang berbeda. Makanya jangan terlalu terpesona dengan ada orang kalau kesaksian, wah jangan-jangan Tuhan akan tuntun saya seperti orang itu, bakal beda, Bu. Akhirnya saya ngomong Bu, akhirnya. Gemes soalnya. Amin. Waktunya beda-beda, caranya beda-beda, akan ketemu dengan orang yang berbeda. Tuhan akan bicara dengan firman yang berbeda juga. Terinspirasi boleh, jadi sama jangan. Karena setiap kita memang diciptakan berbeda. Kejadianku dahsyat dan ajaib, beda-beda rutenya. Hari ini Tuhan mau bicara personal buat setiap kita. Katakan amin. Buka hati sama Tuhan hari ini. Di hadirat Tuhan ketika kau punya waktu khusus, ada pesan Tuhan disampaikannya kepada setiap kita yang dikasihi. Yang terakhir, ketika kita ambil waktu rest, maka Tuhan akan bertindak. Katakan amin. Ingat, bukan engkau juru selamatnya, Yesus juru selamatnya. Kadang-kadang kita tuh mikir, gara-gara taburanku nih, gara-gara kesibukanmu, gara-gara pengetahuan. Enggak. Nah, kita mau jelas. Mazmur 46 ayat 11. Sama-sama yuk baca. 3, 2, 1. Apa? Ini yang susah. Bentar, ini yang susah nih ibu-ibu. Apa? Saya tahu itu susah. Tapi kita mau diam. Dan apa? Ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Satu ayat lagi nih. Mazmur 127. Dikatakan di sana, kemakmuran berasal dari siapa? Dari Allah. Kalau bukan Allah yang mendirikan rumah, sia-sialah pekerjaan tukang yang mendirikannya. Kalau bukan Allah yang melindungi kota, para penjaga, engkau boleh jaga dengan sebaik mungkin, gak akan sebaik kalau Tuhan yang menjaga. Dua, engkau tidak perlu apa? Membanting tulang dan memeras keringat dari pagi buta sampai larut malam. Karena apa? Takut kelaparan. Tangkap ini. Sesungguhnya Allah ingin agar orang-orang yang dikasihinya mendapat apa? Mendapat apa? Bukan karena hebatnya Anda berjuang, Bu. Bu lagi kan? Gemes soalnya. Bukan. Tuhan yang berkarya. Tuhan yang bekerja. Waktu engkau rest, Tuhan tuh selalu bekerja. Tuhan gak pernah rest. Nah, kita berkata, Dia selalu bekerja mendatangkan kebaikan di dalam segala sesuatu. Waktu engkau rest pun, tangan Tuhan selalu merendah pekerjaan yang baik dalam hidup. Tangan Tuhan sedang apa? Merindah waktu engkau rest. Suatu yang aku
mulia. Saatnya kan tiba, kulihat. Sampai pakai berdiri sama-sama. Katakan tangan Tuhan. Tangan Tuhan sedang merintah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kulihat pelangi. Katakan saatnya, saatnya, saatnya kan tiba nanti, kulihat pelangi kasih-Nya. Sekali lagi, saatnya, saatnya, saatnya kan tiba nanti, kulihat pelangi kasih-Nya. Tuhan pengen kita punya waktu istirahat yang layak. Katakan amin. Tuhan gak kepengen ada keletihan. Tuhan pengen ada rest. Karena ketika Anda punya waktu rest, Tuhan selalu bekerja. Tuhan selalu berkarya. Tangannya sedang merendah yang mungkin kau gak lihat. Tapi suatu kali pasti kau lihat pekerjaan Tuhan yang dahsyat. Buat hidupmu, buat keluargamu, buat anak-anakmu, buat masa depanmu, buat kesehatanmu, buat keuanganmu. Tuhan berkarya semua di sana untuk mendatangkan kebaikan. Katakan amin, kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Rest, istirahat harus disengaja. Kalau Anda nggak ngatur waktu, waktu yang bakal ngatur Anda. Jangan izinkan kesibukan yang mengatur Anda. Izinkan hikmat Tuhan yang menuntun setiap langkahmu. Sehingga kamu menjadi orang yang bijaksana, bisa mengatur waktu sedemikian rupa. Itu kan prioritas. Nonton drama Korea bukan prioritas, katakan yes. Tuhan dulu lah. Nanti ada waktunya boleh. Boleh, silakan. Gak salah kok, enggak. Apalagi nonton drama Cina, itu paling gak jelas itu. Cina terakhir ini terakhir. Apalagi yang sependek-pendek itu, wah luar biasa tuh. Tuhan dulu. Ya. Ketika Tuhan jadi prioritas, hidup jadi prioritas. Hampiri Tuhan saat ini, pejamkan mata. Hari ini kami diingatkan kembali bahwa kami harus punya waktu rest. Hidup ini banyak tuntutan. Kami mesti harus membuat sesuatu yang baik. Kami harus punya pernikahan yang baik. Kami harus jadi orang tua yang baik. Kami harus menjadi saudara yang baik. Kami harus jadi pelayan yang baik. Kami harus jadi jemaat yang baik. Kami harus jadi pemimpin yang baik. Kami nggak sanggup Tuhan seringkali. Kami lelah. Tapi hari ini kami tahu ada satu pelukan yang gak pernah lelah menerima kami. Itulah pelukan hadirat Tuhan. Hari ini kami mau kembali dalam keseharian kami untuk menjadikan Tuhan di tempat yang utama. Yesus dalam kesibukannya dia ngatur waktu. Gak semua hal mesti aku kerjakan. Aku memilih untuk mengundurkan diri. Ambil waktu rest. Sehingga dia kuat kembali. Dalam tekanan dia punya waktu rest. Pagi-pagi benar dia punya waktu rest. Tuhan sedang ingatkan banyak dari kita. Banyak dari kita yang sedang diingatkan kembali. Anda terlalu sibuk sampai lupa memulai hari. Harus ada waktu rest dulu di hadirat Tuhan. Disitulah engkau dikuatkan. Disitulah engkau mengalami kelegaan. Disitulah engkau kembali ditenangkan. Disitulah sukacitamu berlimpah. Disitulah bebanmu diangkat. Oh, disitulah anugerah Tuhan, pewahyuan dari Tuhan, tuntunan dari Tuhan berlimpah dalam hidupmu. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Yes. Waktu kau rest, kuasa Tuhan yang bekerja, bukan lagi kekuatanmu. Keajaiban Tuhan yang berkarya di sana. Juru selamat cuma satu, dan itu bukan kita.
Cuma satu, namanya Yesus, yang bisa tolong engkau. Jangan terlalu sibuk sampai engkau lupa dari mana pertolonganmu itu. Kalau kau sudah lakukan yang terbaik, rest. Jangan terus kerja terus. Jangan terus mikir bahwa aku mau berkarya terus. Ada waktunya, percayalah. Nanti Anda ngalamin sendiri. Ketika Anda bisa ngatur waktu dengan baik, waktunya rest. Pasti akan datang kok berkat-berkat yang kau gak pernah pikirkan itu. Dan itu gak cuma uang. Ada orang-orang yang pasti kau berkati juga. Itu berkat juga. Ketika hidupmu bisa jadi berkat, itu berkat tuh namanya. Ketika hidupmu berarti buat orang lain, itu juga berkat. Mari Tuhan kau berkati. Yang kedua, yang terakhir ini. Sangat mendorong Anda semua, kaum wanita di tempat ini. Ajaklah seisi rumahmu untuk punya waktu rest. Dan kau mengalami perbedaan. Mungkin hari ini kau berkata, Pak gak mungkin. Mulai dari Anda dulu. Satu orang mengutamakan Tuhan, seisi rumahnya akan melihat buahnya. Seisi rumahmu akan melihat, kok sekarang mami kok tambah sabar ya? Karena itu bukan mami lagi, tapi Roh Kudus yang bekerja di dalam diri mami. Bukan lagi Anda. Tuhan yang berkarya di hidupmu, menenangkanmu. Gak dikit-dikit gampang emosi. Kalau kok mami sekarang penuh sukacita ya? Kok Cici penuh sukacita ya? Itu bukan aku, tapi karena hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan yang berkarya. Kok kamu tiba-tiba punya ide kayak gini, punya ide bagus banget loh itu. Bukan aku, Tuhan yang berbicara. Kok kamu tiba-tiba apa yang kamu kerjakan kok berlipat kali gandaannya gak masuk akal nih. Bukan aku, tapi karena Tuhan jadi prioritas. Yang dikerjakan di tanganmu jadi berkualitas. Ketika orang lihat buahnya, ketika seisi rumahmu lihat buahnya, mereka sama-sama akan tersungkur di hadirat Tuhan. Seisi rumahmu akan berkata, tanpa Tuhan yang menyertai kami gak bisa. Dari satu orang dilawat Tuhan, seisi rumahnya penuh lawatan Tuhan. Mari Tuhan kau berkarya. Mari Tuhan kau bekerja saat ini. Udah sadar. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir. Hadiratmu yang kami perlu Tuhan, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Angkat tangan tinggi-tinggi sama-sama. Mengalir kami mau mengalami itu setiap hari. Yes. Kami mau mengalami kelegaan, ketenangan, pewahyuan, kreativitas, peringatan, tuntunan dari Tuhan, cara pandang yang baru. Yes. Nyatakan Tuhan dalam hidup kami. Ku kan tenang katakan ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu. Sekali lagi ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Terima kasih Tuhan buat peringatanmu hari ini. Terima kasih Engkau segarkan kami dengan firman-Mu. Hari ini, mulai detik ini, keluar kami dari ruangan ini. Hanya hadirat-Mu yang kami cinta. Kemanapun kami pergi melangkah, di dalam tekanan, di dalam kesibukan, sewaktu hari dimulai, hadirat-Mu di tempat yang utama selalu. Berkarya Tuhan, hamba-Mu sudah melihat masing-masing rumah penuh lawatan Tuhan di sana.
Masing-masing rumah mengalami jamah Tuhan di sana. Tuhan kau luar biasa. Keluarga demi keluarga dipulihkan. Dari satu orang yang mencintai hadirat Tuhan, seisi rumahnya juga ikut-ikutan cinta hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur impartasikan firman-Mu dalam hidup kami. Dikerjakan setiap hari dan kami akan berbuah dengan lebat sepanjang musim kehidupan kami. Dalam nama Yesus yang diberkati oleh firman Tuhan yang siap melakukan, katakan. Kasih tepuk tangan luar biasa buat Tuhan. Gua berkati, silakan duduk kembali. Oke, yang diberkati boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan, biar segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Hari ini kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik. Saya mempersilahkan winners untuk mempersiapkan persembahan. Ya, hari ini kita mau sama-sama mengembalikan apa yang sudah Tuhan kasih buat kita ya. Berapapun nominalnya, mari kita berikan dengan sukacita. Nah, kita percaya apapun yang kita berikan hari ini akan jadi berkat untuk komunitas ini, untuk gereja di tempat ini. Mari sebelum kita memberikan persembahan yang terbaik, sama-sama kita bersatu dalam doa. Ya Bapak, kami mengucap syukur untuk ibadah pada sore malam hari ini Tuhan. Kami berterima kasih untuk hadirat Tuhan yang kami rasakan. Kami bersuka cita memuji menyembah Tuhan. Kami juga berterima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar. Tuhan, kiranya ini bisa mengubahkan kami, bisa mendewasakan kerohanian kami. Dan sekarang kami yang memberikan persembahan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Kiranya kami memberi dengan hati yang bersuka cita. Dan kiranya apapun yang kami berikan pada sore malam hari ini, berapapun jumlahnya, ini bisa dipakai dengan bijaksana oleh pemimpin di tempat ini untuk membesarkan kerajaan Tuhan, untuk menjangkau lebih banyak jiwa. Dan kami percaya rupiah-rupiah yang kami kumpulkan ini juga menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari winners yang siap memberikan dengan hati yang sukacita, sama-sama katakan amin. Saya persilahkan kepada yang bertugas. Sambil kita nyanyikan satu pujian, masuk hadirat. Puji Tuhan, suara banyak saudara malam hari ini diberkati lewat ibadah kita. Boleh lambaikan tangannya, diberkati. Kasih tepuk tangan dulu dong buat kita yang banyak. Haleluya, haleluya. Kami mewakili Komisi WB Citra 1. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Freddy Kencoro yang sudah sangat memberkati kami dalam ibadah pada malam hari ini melewati firman Tuhan dan tentunya puji-pujian yang luar biasa. Tuhan Yesus sekali lagi memberkati Bapak dengan dahsyat. Kasih tepuk tangan dulu buat kami yang luar biasa.
Ya, kalau ibu sering mendengar, sering melihat di YouTube ya pelayanan Bapak Frankie Kuncoro, tentunya saya juga sering lihat, saya sering belajar lewat pujian-pujian Bapak, makanya saya bisa melayani juga di sini. Itu dari kebanyakan juga dari Bapak Frankie. Nah, ibu-ibu juga bisa merasakan bahwa pelayanan beliau di YouTube maupun di tempat ini itu sama saja sangat luar biasa. Kasih tepuk tangan sekali lagi, Tuhan kita luar biasa, saudara ya. Oke, sebelum sebentar Bapak Frankie akan meninggalkan kita, saudara, karena beliau ada urusan penting. Jadi untuk sementara Pak boleh minta waktu untuk berfoto bersama dengan jemaat tempat ini. Oke? Ya, cukup ibu-ibu di tempat aja ya. Karena kalau geser nanti balik lagi, saudara ya. Akan makan banyak waktu, oke? Iya. Yuk, saya persilakan. Ya, singer boleh turun. Ya. Para artis coba turun dulu. Oke. Oh, mau mendekat nggak apa-apa ya. Yuk. Ngerapat boleh, yang di belakang juga boleh di situ ya. Nanti balik lagi ke tempatnya, bisa? Dapat semua? Saya dapat nggak? Oh, yang di bagian sini boleh geser deh. Yuk, Bu. Boleh geser? Dengan cepat ya. Ya, boleh merapat. Oh, kalau bisa Bapak sini yang sini ya, Bu ya. Yuk, boleh geser lagi yuk. Boleh geser. Iya. Yang paling depan boleh agak menunduk, jadi yang paling belakang bisa kelihatan ya. Oke, saya pegang dulu ya, Pak Sulis, pergantian. Ya, ini yang bahasa sini enggak, Bu? Mau ikut? Ya, so kenal. Ya, siap ya. Ya. 3, 2, 1, senyum. Oke, lagi ya. 3, 2, 1. Yuk bikin 3 jari ya. Kita sama bilang winner. Belum, Bu, sabar. Ya, siap. 3, 2, 1. Lagi. Nih, kamera Pak Sulis gede ya. Ayo, siap lagi ya, Bu ya. 3, 2, 1, senyum semuanya. Iya, pakai Pak Sulis harus kedapatan semuanya ya. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Pak Frankie. Terima kasih Bapak. Oke. Dia kan mau pulang, tadi kita dikotong dulu. Iya. Tunggu mimbarnya dulu ya. Oke, ibu-ibu, sebelum kita mendengarkan beberapa pengumuman pada malam hari ini, apakah ada malam hari ini ibu-ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Boleh angkat tangannya? Ada? Oh, ada di sebelah kanan ya. Kalau saya di sebelah kiri. Kasih tepuk tangan dulu dong. Ada lagi? Ada lagi yang baru pertama kali hadir? Boleh angkat tangannya, jangan malu-malu. Aku ide orang lama. Ada? Ya, kami mengucapkan selamat datang kepada ibu yang baru pertama kali hadir di ibadah hari ini. Kami mengatakan ibu bukan orang asing di tempat ini. Apabila ibu belum mempunyai komunitas untuk bertumbuh, dengan sukacita kami menyambut kehadiran dan bergabung bersama kami di ibadah WBI selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati ibu. Oke, pengumuman berikutnya, Winners Morning Prayer diadakan setiap hari Sabtu pagi jam 5:30 sampai jam 6:30 pagi di GBI Citra 1 di tempat ini, tepatnya di lantai 1. Kami mengajak untuk semua ibu-ibu tempat ini, khususnya ibu-ibu yang sudah melayani dan yang akan melayani di ibadah pada hari Selasa depan, untuk ikut bergabung di dalam doa Winners Morning Prayers ya. Dan lalu pengumuman berikutnya, kita akan berjumpa kembali di ibadah WBI minggu depan. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Pembantu Yosua Mahardika. Ibu-ibu boleh ajak semua teman-teman atau saudara atau saudari ibu untuk beribadah bersama-sama di tempat ini. Oke, demikianlah pengumuman hari ini. Ya, sebelum kita mengakhiri
ibadah malam hari ini, saya mau mengundang dengan penuh sukacita semua ibu-ibu yang sudah berulang tahun di bulan September. Untuk boleh maju ke depan. Ya, ibu-ibu yang berulang tahun di bulan September. Ayo, ini banyak ini. Saya tahu datanya ya. Ayo. Iya, ada video klip. Siapa lagi? Yuk. Iya. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy Dalam hitungan ketiga ya, semuanya nanti tiup lilin ya, di ini aja, dia seperti ya. 3. Oh, yang satu ya. 2. Yuk berapa? 1. Ya, ya. Oke, kasih tepuk tangan dulu, saudara. Sekali lagi happy birthday. Kiranya Allah menyertai setiap ibu yang berulang tahun di bulan September. Untuk itu, dengan hormat kami mengundang Bapak Gembala untuk berdoa bagi ibu yang berulang tahun pada malam hari ini dan juga menyampaikan doa berkat. Mari ibu saudara bantu berdiri semuanya. Mari kita berdoa, arahkan tangan kita ke depan. Bapa, kami memberkati teman-teman kami yang berulang tahun di bulan September ini. Kami berdoa biarlah segala hikmat, anugerah, kemurahan Tuhan turun di atas hidup mereka. Dan Tuhan pakai mereka lebih lagi untuk menggenapi setiap rencana Tuhan di keluarga mereka, dalam pekerjaan, aktivitas, pelayanan, dan semua yang dikerjakannya. Biar semua menyenangkan dan mempermuliakan Tuhan. Dan menjadi berkat bagi banyak orang. Segala yang terbaik datangnya dari Tuhan turun di atas hidup mereka mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita juga arahkan kepada Bapak Frankie Kuncoro yang telah memberkati Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu lebih lagi. Dan Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, bahkan pengurapan hikmat dari pada Allah turun di atas hidup hamba-Mu. Sehingga segala yang sedang dikerjakan, dilakukan, bahkan dalam acara Gusti tanggal 19 November, biarlah kuasa-Mu bekerja. Banyak orang boleh menikmati kuasa Tuhan dan anugerah-Mu melimpah di atas hamba-Mu dan setiap panitia dan acara yang sedang dipersiapkan. Dan melalui acara ini Indonesia diberkati Tuhan, bahkan bangsa-bangsa juga diberkati Tuhan. Pakai lebih hamba-Mu dalam pengurapan Allah yang baru, dalam sekeluarga diberkati Tuhan dimanapun hamba-Mu melakukan segala aktivitas yang dikerjakannya. Biar Tuhan terus disenangkan dan banyak orang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau telah menyatakan kehadiran-Mu dan memberkati kami semua. Dan ketika kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, baik yang dekat maupun yang jauh, penyertaan Tuhan sempurna memberkati dan menyertai setiap kami. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Karena damai sejahtera daripada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih setia yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan dan bimbingan yang sempurna dari kuat kuasa Roh yang kudus, memberkati dan menyertai kita, dan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus
Kita yang diberkati katakan amin. Selamat malam Tuhan.